Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang meningkatkan keamanan dan kepatuhan syariah dengan AI dan Big Data. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang berisikan 4 orang. Yang pertama itu ada Muhammad Nasril Syamsyari. Yang kedua ada Andika Dwi Putra, yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Dirga, dan yang terakhir itu ada Wildan Ramdhani. Di sini kami perlihatkan profil FIDA. FIDA adalah PT Indonesia Digital Atlantic yang penyelenggaraan sertifikat elektronik yang menyediakan solusi identitas digital dan keamanan cyber. FIDA juga berperan dalam memperkuat kepercayaan pada transaksi digital, termasuk di sektor keuangan syariah. Di sini kami juga mempunyai layanan FIDA. Yang pertama itu ada sertifikasi elektronik, verifikasi identitas digital, keamanan cyber berbasis AI, dan pendeteksian defect melalui FIDA Defect Silent. Di sini juga ada teknologi FIDA Defect Sale. Di sini solusi berbasis AI yang mendeteksi penipuan digital dengan menganalisis antusiasis wajah pengguna, keamanan perangkat. Teknologi ini melindungi industri fintech syariah dari ancaman manipulasi identitas dan pencurian data. Baik, selanjutnya itu ada analitik big data. FIDA memanfaatkan analitik big data untuk mengamati perilaku pengguna, mendeteksi anomali, dan menganalisis risiko transaksi. Ini meningkatkan akurasi verifikasi identitas dan meminimalkan penipuan dalam layanan syariah digital. Selanjutnya itu ada kepatuhan syariah melalui teknologi FIDA mendukung prinsip syariah melalui keamanan data pengguna atau amanah, deteksi penipuan atau menjaga keadilan dengan sistem yang terpercaya. FIDA mencegah transaksi palsu yang melanggar prinsip muamalah. Dan terakhir, transaksi dalam transaksi atau hindari gahar. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan studi kasus implementasi dan tantangan teknologi syariah melalui contoh nyata dari PT Indonesia Digital Identity atau biasa disingkat dengan FIDA. Nah, jadi FIDA merupakan penyedia solusi identitas digital dan keamanan cyber yang berperan penting dalam memperkuat kepercayaan terhadap transaksi digital, termasuk dalam sektor fintech syariah. Salah satu inovasi unggulan mereka adalah FIDA Digital Shield, sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi penipuan digital dan menjaga integritas verifikasi identitas pengguna. Nah, melalui penerapan teknologi AI dan Big Data, FIDA meningkatkan akurasi analisis risiko dan mendukung prinsip syariah seperti menjaga amanah, menghindari gharar, dan mencegah adanya penipuan. Namun dalam implementasinya, FIDA juga menghadapi beberapa tantangan, seperti bias dalam mode AI yang berisiko menyebabkan ketidakadilan dalam verifikasi identitas. 2. Kepatuhan terhadap fatwa DSM MUI dan regulasi OJK yang menuntut pengembangan teknologi selaras dengan nilai-nilai syariah. Ketiga itu kesenjangan literasi digital, terutama di kalangan masyarakat pengguna layanan syariah. Dan yang terakhir, adanya ancaman terhadap keamanan data pribadi. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, FIDA menerapkan strategi mitigasi seperti audit teknologi secara berkala, 2. Kolaborasi erat dengan DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah dan regulator, 3. Pelatihan internal terkait prinsip syariah, dan yang terakhir, penerapan kode etik AI yang transparan dan adil. Oke, baik, selanjutnya itu strategi mitigasi tantangan FIDA mengembangkan teknologi berbasis prinsip etika dan kolaborasi. Nah, di sini itu dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama itu
audit teknologi secara rutin. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan DPS dan regulator. Yang ketiga, pelatihan internal tentang prinsip syariah. Dan yang keempat itu kode etik AI yang transparan dan adil. Kemudian yang terakhir itu kesimpulannya, FIDA itu membuktikan bahwa AI dan Big Data dapat meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kepatuhan syariah. Dengan inovasi seperti DeFi, SHIELD, dan sistem identifikasi digital yang aman, FIDA menjadi pionir dalam mendukung pertumbuhan fintech syariah di Indonesia. Mungkin itu saja presentasi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.